Oke, lanjut di sesi ketiga kali ini kita mulai nih belajar untuk startup your business ya. Tadi kalau misalnya memang belum tahu atau belum masih susah untuk mencari ide bisnisnya itu apa kira-kira ya. Nah, kalau belum tahu teman-teman bisa cek atau bisa lihat ya kira-kira peluang-peluang yang ada itu di pasar itu seperti apa. Kalian bisa lihat misalnya kebutuhan mereka ya, kebutuhan pasar itu apa ya. Target dulu nih segmentasinya di mana, lingkungan ya, komunitas, grup atau lingkungan kalian ya. Cari kebutuhan mereka apa atau keinginan mereka apa atau masalah yang sedang dihadapi itu apa. Ketika tahu kebutuhan atau keinginan atau masalah baru cari agennya di mana gitu. Nah, teman-teman tidak usah takut kalau ingin memulai usaha atau memulai bisnis ya, karena semua juga belajar. Ingat, semua punya peluang yang sama. Nah, di sini saya mempunyai tiga entitas atau tiga hal, ada build, measure, dan learn. Nah, kita belajar bagaimana sih produk yang bagus, yang sederhana bisa menjadi bagus. Ingat, sekelas Gojek aja dulu hanya menggunakan SMS ya, hanya menggunakan SMS dan hanya di Jakarta dan hanya beberapa aja. Fiturnya hanya untuk Gojek aja. Kenapa dia sekarang bisa banyak fiturnya dan sekarang bisa jadi unicorn? Karena sekelas Gojek aja menerapkan ini build, measure, lean. Apa sih ini kira-kira build, measure, lean ini ya? Build, measure, lean ini adalah cara pengembangan bisnis dari produk yang sederhana menjadi produk yang bagus. Contohnya seperti ini. Pertama kita masih build ya. Build ini adalah masa pengembangan atau masa produksi, atau kalau teman-teman mau tadi kalau misalnya bisnis laundry berarti kan cari laundrynya. Yang bisnis personal shopper berarti cari customernya. Kalau bisnisnya misalnya affiliate berarti cari produknya di agen seperti itu. Nah, kita cari dulu nih fikirkan dulu nih kira-kira kita jual apa gitu. Ketika kita sudah tahu yang dijual apa, produknya seperti apa, kita lempar ya di tengah-tengah panah ini ya, di tengah-tengah panah ini outputnya adalah produk. Ketika kita membuat, outputnya pasti sebuah produknya bisa berbentuk produk yang bisa dipegang atau bisa dimakan atau bisa dinikmatin atau jasa. Nah, itu produk atau jasa sini. Outputnya adalah sebuah produk. Ketika produk atau jasa usaha kita sudah launching, kita sudah kirim atau kita sudah posting di sosial media ya. Selanjutnya kita measure. Di measure ini fungsinya untuk mengukur sejauh mana produk kita diterima di pasar. Ya, ketika kita sudah build, outputnya produk, habis itu di measure. Measure adalah sebagus mana atau sejauh mana produk kita diterima di pasaran. Outputnya apa? Measure ini outputnya adalah data ya. Ketika di measure kita ukur, outputnya adalah data. Jadi produk ketika sudah launching, ketika sudah ada yang beli ya jangan sampai di sini aja, di follow up lagi. Minta testimoninya kah, kurang apa ya. Misalnya kalau jualan keripik mungkin kepedesan atau kurang manis atau kurang asin. Nah, baru di data berapa orang yang ngomong asin, berapa orang yang ngomong pedas, berapa orang yang ngomong keras ya. Baru kita masuk ke learn. Learn ini itu kita menganalisa kira-kira dari data yang sudah masuk tadi, yang sudah kita ukur ya. Kira-kira pengembangan apa lagi nih yang bisa kita manfaatkan, atau kira-kira perbaikan produk apa yang bisa kita perbaiki kayak gitu. Dari data-data sini, oh ternyata dari 100 orang ya 70 orang ngomong keripiknya keras. Apa nih kira-kira yang bikin keras? Nah, di learn ini dianalisa. Kira-kira apa nih yang bikin keras? Ternyata yang bikin keras ternyata potongannya terlalu tebal keripiknya. Nah, muncullah sebuah ide. Oh, berarti saya motong keripiknya jangan terlalu tebal, atau pakai mesin yang murah misalnya kan. Oh ternyata pakai mesin lebih efisien. Nah ini di sini ketika learn, outputnya adalah ide dibuat lagi, diproduksi lagi, terus di launching lagi, di measure lagi, jadi gitu muter terus. Nah itu
akan menjadi lebih bagus dan akan menjadi ide lagi, kira-kira selain keripik ternyata ada lagi yang lain, misalnya ya selain keripik singkong misalnya keripik ubi-ubian atau keripik talas ya dan lain-lain. Nah itu bisa dimaksimalkan dari sini. Ketika kita sudah benar-benar tahu produk kita, core business kita, ketika kita sudah benar-benar tahu pasar kita bisa enak untuk merubah atau menambah bisnis atau usaha turunannya seperti itu. Nah, kalau di pandemi kali ini ya, saran saya atau yang bisa kita manfaatkan tipsnya adalah fokuslah hanya menjual produk-produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Fokus menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang digital marketing ya. Nanti kita juga ada sesi khusus di bidang digital marketing. Tapi kali ini saya akan mempelajari atau saya ngasih tahu atau saya pelajari apa saja sih yang menjadi kunci digital marketing ini ya. Akan saya jelaskan. Yang pertama ada traffic, yang kedua ada konversi, yang ketiga ada relation. Traffic itu adalah berapa banyak orang yang sudah melihat produk kita. Nah nanti di digital marketing nanti kita jelaskan ya. Traffic adalah berapa banyak yang melihat produk kita. Terus kalau konversi itu adalah berapa banyak orang yang sudah sudah mulai bertanya-tanya, sudah mulai japri. Nah, kalau di relation itu adalah berapa banyak orang yang misalnya kita rawat, atau misalnya kalau dalam relation ini adalah ketika orang sudah closing ya, teknik relasinya seperti apa. Nanti di sesi 3 marketing ya, nanti saya jelasin. Nah, itu terus ada beberapa tentang marketing hack ya. Teman-teman wajib untuk bisa mengetahui tentang apa saja sih perubahan-perubahan marketing yang dulu mungkin efektif, sekarang tidak terlalu efektif. Kalau dulu teman-teman kita mengenal dengan 4P, price, product, place, dan promotion ya. Ada harga, ada produk, ada tempatnya, ada promosi. Harganya apakah bisa bersaing dengan kompetitor? Produknya apakah sudah bagus daripada kompetitor? Tempatnya apakah sudah lebih strategis? Promosinya apakah sudah lebih kencang? Nah ini bisa dulu bisa dimaksimalkan 4P ini. Tapi kan sekarang ada yang namanya 4P plus 4C. Kita fokus di 4C aja. 4E kita pelajari di sesi selanjutnya ya. 4C ini ada consumer, cost, convenience, dan communication. Yang pertama adalah customer. Kembangkan produk sesuai permintaan banyak customer ya. Kebanyakan kalau kita usaha, kita menjadi seorang yang idealis ya. Produk saya adalah keripik singkong, saya nggak mau bikin keripik ubi gitu. Padahal customernya banyak yang bikin suka keripik ubi, misalnya seperti itu. Terus contohnya lagi seperti ini ya, gambar seorang pengusaha yang idealis hanya menjual kaos ketat untuk binaragawan atau orang-orang yang kekar. Ternyata customernya kebanyakan adalah orang-orang yang seperti ini. Nah itu nggak masuk. Terus kalau kita misalnya ini ada beberapa UMKM ya yang sudah mulai shifting, sudah mulai tahu apa sih kebutuhan customer ya. Misalnya mereka jualan batik ini gimana bisa masuk ke pasar anak muda ya, dibuatkan seperti ini. Saya sendiri kalau misalnya dikasih kain batik ya saya simpan, tapi kalau saya dikasih sepatu pasti saya pakai seperti itu. Nah ini seperti itu. Cost ya, hitung detail struktur biaya hingga menghasilkan harga fleksibel. Maksudnya di sini adalah ketika kita launching sebuah produk, kita sudah tahu tuh harga produk kita berapa, harga modalnya itu. Jadi harganya bisa fleksibel nanti. Nah ini nanti kita ada pertemuan selanjutnya tentang menghitung HPP kalau sudah ide bisnisnya dapat ya. Hitung detail struktur. Terus selalu buat nyaman pelanggan dari sisi pelayanan, produk, tempat, dan lain-lain ya. Contohnya tadi kalau misalnya kita kalau online, cara balasnya, cara berkomunikasi, dan lain-lain. Contohnya seperti ini contoh foto produk ya. Saya cari di marketplace, kebanyakan seperti ini. Kalau kita mungkin tahu ya ini ulat bloyo. Kain ulat bloyo yang tahu panjangnya, tahu motif dan lain-lain. Tapi kalau orang awam, orang di luar kita, orang tua katim ya, tidak tahu ini panjangnya berapa, terus motifnya berapa. Jangan sampai ngomong panjang 2 meter, motifnya ternyata cuma setengah meter. Tapi kalau kita
rubah dengan konsep gambar seperti ini, itu akan lebih termanjakan, lebih nyaman gitu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita jalin komunikasi ya. Selanjutnya tentang communication. Nah, jalin komunikasi ini adalah kita menjalin komunikasi sebelum dan sesudah transaksi. Sebelum dan sesudah. Jadi sebelum deal dan sesudah deal, seperti itu. Nah, cukup sampai sini untuk launching produknya atau hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita launching produk ya. Yang intinya kita harus paham tentang 4C ya. 4C tadi, customer, kita harus tahu customer seperti apa, cost-nya, HPP-nya, harga pokok produksi atau harga modal berapa, tingkat kenyamanannya seperti apa pelayan kita, terus komunikasinya harus ramah dan lain-lain. Mungkin cukup di pertemuan cara pemanfaatan sosial media ya dalam membangun ide bisnis di masa pandemi COVID-19. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga setelah mengikuti mata kuliah saya di sesi kali ini, teman-teman sudah bisa mendapatkan ide bisnis masing-masing individu atau masing-masing kelompok. Mungkin cukup ya teman-teman. Silakan dipelajarin dan semoga bisa bermanfaat, dan tugasnya itulah membuat ide bisnis masing-masing individu atau masing-masing kelompok. Jika sudah punya kelompok silakan ditulis ya ide bisnisnya di masing-masing kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.